Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimahumullah. Kalau kita memahami dan mencermati salah satu di antara ketetapan Allah, maka ada yang logis, ada yang non logis, yang masuk akal, kayak rute. Dan ini adalah sesuatu yang sering kita hadapi. Terkadang kita punya masalah yang berat, logika kita akan sulit terpecahkan, tetapi ternyata di luar dugaan masalah ini jadi mudah. Yang kedua, ketika kita ada masalah, menurut logika kita ini babari ieu cenah bakal beres, tapi ternyata di luar logika kita itu jadi sulit. Kenapa? Karena pikiran manusia itu tidak dapat menebus dan tidak dapat sampai terhadap logika Allah. Jadi logika manusia itu tidak sampai pada logika Allah, tidak. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sunatullah. Malah dalam sebuah ayat Quran dikatakan, menurut kita baik, menurut Allah tidak. Menurut kita tidak, menurut Allah baik. Nah itu artinya kita tidak dapat menebus atau tidak dapat menembus logika ilahiyah itu namanya. Jadi ngan sabatas kemampuan manusia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kejadian yang terjadi pada saat ini, kalau terus kita mengikuti protokol insannya, maka itu akan sulit dipecahkan. Tapi kalau kita mengikuti protokol ilahiyah, maka itu akan mudah dipecahkan oleh Allah. Jadi ulang teh ayeuna teh nuju terus we budak-budak protokol manusia, tapi protokol Allah hare-hare itu ya teh Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita capek sebetulnya. Habar we urang teh mengikuti protokol kesehatan dari protokol Allah diantar. Ya. Kita mendukung protokol itu, tetapi kita pun harus seimbang dengan protokol ilahiyah. Karena apa? Karena kata Ibnu Sina, ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan pada saat manusia memiliki atau keluhan. Jadi kan manusia mengurus dunia. Kita ngeluh teh lain ulang Indonesia ku sadunya ieu teh luh heula teh gitu. Ya. Bisi pajakeun urang ujung berhukum. Ya. Ya teh sadunya aku orang Brazil, orang Amerika, orang Inggris, orang Eropa, semua merasakan keluhan yang sama. Tetapi kata Ibnu Sina, kalau kita terus mengikuti ataupun keluhan kita hanya mengikuti ikhtiar insaniah, tidak mengikuti ikhtiar ilahiyah, maka kita akan capek begitu. Ya. Bahasa Sunana mah kieu lah ngaragapil. Habeun we diubah, tapi kalau dilaporan gitu ya teh Pak. Ya. Kenapa? Karena ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan untuk memecahkan keluhan-keluhan manusia. Ya. Kenapa Bapak-bapak Ibu-ibu? Karena kata Rasulullah SAW, "Kulla maraddaka ila Allah fa huwa rahmah." Nah, ini kuncinya di sana. Sekali lagi, kenapa kita harus mengikuti dua protokol? Satu protokol insaniah, kalau bahasa saya bukan protokol kesehatan, protokol manusiawi gitulah. Ya. Masalah sehat itu urusan Allah banyak. Tapi ini adalah protokol manusiawi yang kita ikuti. Tetapi pada prinsip kalau begini, kulla maraddaka ila Allah fa huwa rahmah. Kalau sesuatu dikembalikan semuanya kepada protokol Allah, maka itu akan jadi rahmat.
Teh pun jadi rahmat itu sebetulnya lah. Ulang diwujudkan karena protokol Allah gitu. Tapi pesawat pulang kan terus udah teh protokol manusia. Jadi kita dilungsurkan rahmat Allah. Nah ini yang harus kita bangun. Ini saya prolog dulu kan. Karena saja ke prolog kan. Nah karena harus dikuatkan. Begitu kan harus dikuatkan. Sakapun ayah jamin tinggalnya Pak. Ayah jamin wah menusagala di bawah menusagala di muda. Terus sagala di muda kan tuh Pak. Wah iya di muda, iya di non pakai pespil, pakai ini pakai masker. Wah iya sagala ditutupan. Kemudian setiap dia cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi kena. Katanya dia positif. Kan banyak juga orang-orang medis yang positif ya. Padahal dia kan mungkin secara ilmu manusiawi dia lebih tahu, dia lebih apa, dia lebih kuat dan dia lebih tahu ilmunya. Tetapi ternyata Allah takdirkan dia kena. Malahan katanya hampir 100 lebih dokter yang meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa apa? Ada protokol insaniah, ada protokol ilahiyah. Pak guru nama, mereka tidak kenal kan harusnya kan kalau melihat seperti itu kan. Tapi kenapa? Ayah lebih buligir enggak? Dibuligir, kali itu kadir mulai tidak dibuligir, dan di kolor, dan di baju, dan di masker. Mau ayah mana kita di kolor di maskernya? Tapi ternyata itu dikersakan, jajan gue gitu Pak. Kenapa? Karena ini kuncinya apa? Inna khalaqakum min qadrati, karena ada sebuah penyakit. Ada sesuatu yang ada penyakit yang memang itu udah ditakdirkan oleh Allah walaupun kita mengikuti protokol insaniah dan cek Allah senang mana yang kudu kena we. Nah ini bedanya. Malahan ada orang yang dia kata Allah ada mau kena mana yang ada cantik ditakdirkan ku kaulah, maka orang ini tidak kenapa karena ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Inna khalaqakum bi qudratihi, karena Allah menciptakan penyakit itu dengan takdirnya. Nah, mulai kan kamu kaya pikiran dia ya, ngaku ngomong teh dia. Ya saya katingal ya taragang kene pas kapan demi teh. Ya. Belum semuanya pulih sebetulnya pikiran kita, sebetulnya jujur ini belum semuanya pulih. Nu deg-degan kene aya gitu nya. Nu nyunyut niat pikiran aya gitu ya. Wajar lah. Kenapa? Karena emang ini terjadi seperti ini. Saya juga masih mendengar ada ustaz-ustaz yang dipanggil, ustaz sudah bisa ngaji belum bisa katanya, saya belum bisa untuk menemui jamaah. Kenapa? Karena saya masih menjaga kesehatan saya. Ada yang begitu juga, wajar Pak. Kenapa? Manusiawi lah. Ayah, ayo lah senang kumangke ayah gitunya. Ayah dia memang kata anak nama gitu, setengah-setengah bilanya udah kayak utang dola. Tapi kan kader ngaji apa pemikiran. Kenapa? Karena ini yang harus dipahami. Bu ya, Ibu juga sama semuanya. Kenapa? Saya tidak sedang merendahkan prosesi manusia, tidak. Tapi ternyata ada yang di luar dugaan manusia. Ternyata Allah takdirkan kena. Bukti nanti dengan sebenarnya anu ngajaga sagala diterapkeun tapi saur Allah tidak perlu kena we. Tapi aya anu teu malahan macu bisa teu naon. Apa? Karena dua Pak yang tadi. Ada ikhtiar insaniah, ada ikhtiar ilahiyah. Ngan ayeuna terus anu diudag-udag teh terus bab ini manusana, tapi bab ikhtiar ilahiyahnya itu dikesampingkan. Maksud saya dikesampingkan karena saya melihat sendiri. Ya teh ari bab kanu ieu mah hare-hare gitu. Ari kanu ieu mah wah. Coba Ibu Bapak saya tanya begini ya. Kalau seandainya kita terus berhenti pengajian, kira-kira corona yakin akan diberhentikan oleh Allah? Kan kita tidak tahu. Anda sudah ngaji, malah mengulang di sana ku Allah, bina kayaan masjid kosong terus. Coba. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita sedang tidak ada talaqul ilmi, tidak sedang apa kajian, walaupun ada yang mengatakan kan bisa katanya lewat internet. Dah beda dina hadis lagi. Man salaka tariqan ila ataupun tariqan ila jannah, tariqan apa sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang dia itu apa? Dia itu mencari atau jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan mudahkan ke surga. Artinya ada jalan-jalan yang kita raih. Anggar we ngariung jeung lalayu YouTube beda gitu. Ya. Dan beda disimpulkan ketika buka, ya.
So pusat-pusat itu banyak pun tinggal, tapi kan beda, ketemu beda, ada nilai-nilai yang berbeda. Ya. Nah, kenapa saya terangkan ini? Karena saya khawatir ini. Kalau terus seandainya kita dibombardir dengan pikiran-pikiran manusiawi, maka kita tidak tahu bagaimana Allah menghendaki kita menghadapi dirinya. Ya. Apa yang terjadi? 3 saja saya terangkan. Pertama, cuci tangan. Cuci tangan bagus itu. Seluruh agama mengaku itu bagus. Malahan orang yang tidak beragama juga mengaku bagus itu. Ya. Dan cuci tangan betul untuk pakai agama. Ya. Tidak perlu pakai agama. Kenapa? Semua manusia mengaku itu baik, dan itu akan membuat dia bersih. Kenapa? Karena ini adalah apa? Ini namanya ma'ruf yang seperti ini. Artinya adalah kebaikan yang diterima oleh semua masyarakat, baik itu yang beragama ataupun tidak. Contoh ayah paku di tengah jalan dikasih sikeun, teu kudu ngadaguan iman gitu. Kasih sikeun we, non anu teu boga agama ge bisa. Ya, ngan beda, lamun kurang dikasih sikeun, kurang dikasih sikeun, kemudian apa? Kita sudah niat berbeda, betul kan? Kenapa? Karena kita ada nilai-nilai yang lain. Sebab jalan kafir, ayah paku di tengah dikasih sikeun, bisa. Coba Pak, ayah ke zaman udah bisa nyuci tangan, gampang, tinggal dikira tuh. Kudu ngake agama gitu mah. Tapi Rasul menyampaikan, "Idza staiqadha ahadukum," apabila kalian itu bangun dari tidur, maka falyaghsil yadayhi, cuci tangan Anda. Beda deui eta nya. Terus beda deui, naon sababna? Karena cuci tangan bangun tidur eta mah geus make syariat. Nabi diajarkan eta mah. Apakah semua agama mengajarkan bangun tidur cuci tangan? Belum tentu. Tapi di Islam mah cuci tangan bangun tidur diajarkan. Sakit lah ya, bun, ya. Nah, ini coba, ini kan namanya insaniyah. Bapak, ibu pakai cuci tangan insaniyah itu ikhtiar insaniyah. Tapi bagaimana ikhtiar ilahiyahnya? Awas, ibu bapak ketika dia minum, ketika dia makan, pakai bismillah tidak? Ulah hari ini di rumah. Ada pelawak tuh pakai bismillah, ada yang sampai standing verdi kanan kiri. Ini gimana? Dan ini dicontohkan oleh para pemimpin. Orang cuci tangan, tapi minumnya sambil tangan kiri tanpa bismillah. Ini kan udah menyalahi salah agama. Sudah apa? Ini sudah menyalahi, sudah keluar dari apa? Ikhtiar ilahiyah. Pada sahur Nabi, kalau Anda makan dan minum, pakul bismillah bi awalihi, baca bismillah di awal. Apabila lupa, baca di tengah. Apabila lupa, baca di akhir. Berarti apa? Yang paling pokok adalah apa? Iya. Tapi dia para kan. Ya. Kadawa, penting dia kasih dicuci, tapi bismillah nanti ayat. Sampai kata Rasulullah, apabila kalian makan dan minum dengan tangan kiri, fa inna syaitan yaqulu bisimalihi. Syaitan di sana ada melakukan baik. Mungkin saja begitu. Ya. Dan apa nama itu? Kira rada ngaharu gitu. Ya mohon atuh. Jadi mah gampang atau tinggal begitu. Tapi Anda makan, Anda minum, bagaimana? Laporan dulu kepada Allah tidak? Sampaikan ada keterangan kullu amrin dibalin la yudau bi bismillah bahwa abdar. Setiap perkara kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah maka itu akan berkahnya hilang. Begitu kan? Itu berkahnya hilang. Nah, sabab kurang ke apa gitu kan? Ari dinu eta teh bakal aya penyakit karena minum urang teh ke apa? Cik aku laporan ka Allah, ulah bener ieu tapi teu laporan ka Allah. Nah, ini yang maksud saya. Ini apa? Saya bukan sedang menentang, justru saya menguatkan program pemerintah. Karena nanti dikombinasikan nanti hebat nantinya. Kekuatan rakyat akan lebih bagus ketika ada kombinasi dia mengadu kepada Allah dengan dia mengikuti protokol kesehatan. Mengadu kepada Allah. Di mana ya sih boleh tinggal cuci tangan gratis, unggal tuh dan lagi. Di anak tapi sih itu gratis ya, begitu belah itu makan gratis minum. Ya, ada dahar gitu. Cek udah apa tuh cuci tangan ada dahar. Ya, jadi kuncinya di sana. Kenapa? Coba dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kalau ada orang itu akan sakit, maka aku akan utus bakteri dan virus itu untuk dia hinggap di makanan dan minumannya, walaupun dia dijaga. Nah, ini yang tidak pernah dipahami.
Cek Allah itu bakal itu kudu kering cek Allah teh. Wah teh diutus si bakteri teh kadinya karena tuangan anakku. Kemudian diutus si virusnya ke sana, lalu dia makan dan minum. Padahal si minumannya ditutup, kemudian dirinya juga dijaga, kemudian pas sehat lima sempurna. Nah begitu terus tuang kita jauh jadi benten. Ya. Nah, sakit itu ya terus apa? Ditutupan, sakit itu hararasep. Nah, sana jadi beuteut, jadi beuteut jeung teu balik urusan ditutup jeung teu, Pak. Tapi apa? Allah izinkan makanan itu untuk jadi sakit bagi dirinya. Ini kan sudah jelas hadisnya seperti itu. Maka sosipku ini kudu aya dua cara mikir teh. Entong ngaban we mikirna teh logika manusia unggul. Cuman kalau kita ditutup lalu cuci tangan pakai bismillah kan abdolnya. Kan ada luar biasa tuh, ya. Jadi orang jadi percaya diri, wah alhamdulillah, kan baiklah senang. Dari geus ditakdirkeun ku Allah mah, tapi abdi tos laporan ka Allah. Kan regreg gana hatena ge, mata dengan saur Nabi, orang yang meninggal pada waktu pandemi atau wabah itu bahwa syahid. Itu lah bersaha syahid teh. Sembarangan. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang dia mengikuti protokol ilahiyah. Ilahiyah jadi ikuti. Kantos bu, kantos, Pak. Gitu ya Pak. Subhanallah sekian ya subhanallah sekian tuh alhamdulillah ya Allah dipasihan di suaranya dipasihan di suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun saya ada yang bertanya, Ustaz, ini virus itu ada sebetulnya atau tidak? Saya jawab virusnya ada. Walau alam bisawab, apakah ini konspirasi atau tidak itu saya tidak tahu. Begitu aja jawabnya. Nah, bisi disebutkan eueuh, aya bisi disebutkan aya eueuh, tos gitu. Virusnya ada, masalah ini konspirasi atau tidak itu urusan Allah. Maksudnya saya tidak tahu gitu aja. Kan enak kayak dua sakwa ya, Bu. Aya menyebutkan oh ieu teh cenah bohong, aya menyebutkan ieu asli eta bae antep we. Da jelema pasti tilu atuh. Da jelema mah kajadian pasti tilu hiji aya nu pro, aya nu kontra, aya nu cuek. Bala simpul mah ieu di payung narik naos ka kampung mah ieu teh di dieu teh zona naon cenah zona teh. Zona nawe teh apaleun. Ieu teh zona merah sih teh di dieu teh. Mulai zona teh naon? Zona nawe teh apaleun komo virusna. Ya. Artinya ada orang-orang yang emang berusaha, belum apa, bukan belum tahu, mereka no problem begitu. Ya wajar, jangan marah. Kenapa? Mereka juga cuek, si tinggal di sawah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan istalanur, kalau rumah dina dalam teh taruhan teh, terima kasih sabun gitu. Mereka kocok taruhan, nah nikah aja sih teh. Ya. Artinya begitu bisa sieun corona kan harus cuci tangan pakai sabun. Nah, jangan corona teh tetep pikiran hatinya. Artinya teh beun manehna teh tara maca hukum ya, tara maca berita, tara maca internet. Teh kitu we mah geuleung asal hirup. Ya, padahal laras ku asal hirup, mah loba pikiran aslina. Ya, dan loba maca, loba pikiran mah dibaca, jadi kabaca kabehanana. Jadi tunggu mah deg-degan hirup teh nya. Nah, makanya betul kan, sekarang sudah ada yang mengatur, sudah ada yang memberikan sebuah itu. Kalau bisa informasi kepada masyarakat itu yang positif. Kenapa? Jangan sampai berita setiap hari itu negatif, itu akan mengganggu pikiran kita. Imunitas tubuh manusia bisa lemah kalau setiap hari mendengar informasi yang negatif. So, saya pinter. Udah ada ngeukeun we punya anu positif corona. Teh ya Allah itu nambahan deui. Ya Allah saya nambahan deui do kitu we. Tapi lamun sadinten nguping anu positif amin beda. Kabupaten Bandung terjadi peningkatan positif hamil. Wah, alhamdulillah seperti corona. Hari hamil malah gede gue berarti naon? Itulah efek dari apa? Di lockdownnya suami, akhirnya istrinya di lockdown. Ya, kan kita berita ya, peningkatan 200% ibu-ibu hamil semasa pandemi. Itu luar biasa. Ya, tapi daerah yang lain peningkatan janda nikah karena dicerai oleh istrinya. Dengan dia nambahan hamil, paling dia nambahan rana. Kan bener, ngarap diomongkan. Kamu udah ayat dia mau diomongkan di alam dunia. Inilah yang dalam Al-Quran disebutkan ma'ulat tahada batila, ngerah rame di dunia teh. Ya,
Jadi orang teh aya piobroleun ke ka incu ka budak. Ujang mah pengalaman sia corona. Kita incu teh nanya jelema corona teh mah geulieur. Pokona mah aya we tuh. Kan ya aya piobroleun ya teh. Dan ini sejarah luar biasa bagi kita, Pak. Ini sejarah luar biasa. Kenapa sejarah luar biasa? Karena kita mengalami kejadian ini yang ini bisa jadi cerita yang luar biasa nanti. Dan ini akan menjadi biografi dalam memori kita setiap. Ataupun nanti untuk yang akan datang. Kita menghadap Allah dalam keadaan menambah memori-memori yang baru. Alhamdulillah, begitu, gede. Kurang tapakuran dan buka jadian dia punya. Makanya kenapa? Atau kurang marodaka ila Allah. Ternyata dengan kejadian ini pun banyak yang dapat rahmat Allah. Betul kan? Aya nu beunghar ngadada, aya nu miskin ngadada aya, aya nu miskin teu beunghar gitu. Nya kumaha atuh sadayana ge aya. Ibu tinggal aya nu baleung ngadada ku corona. Alhamdulillah Ustaz abdi mas naik pembulianan usaha teh. Oh gitu naon icawan ieu abdi teh sedang ngadamelan gelasan sareng jeung ieu jeung layangan tinggal tukang gelasan dengan layangan ayeuna pembulianan usaha. Nya kuku budak pre sakola layangan layangan. Malah racun. Nya budak sakola menang layangan racun jeung japati. Lain dari ngadon dapin kolomna. Nah ini satu ada juga yang dia mau tukang sepeda air, batina buburiana, naon sepeda begikeun kain, sajami 2 minggu ganti sepeda, luar biasa itu, ya. Tapi ada dia anu terpuruk aja usaha, usaha habis ku corona, gitu kan bae ayeuna. Sabaraha tahun cing mamurna, ayeuna karek 6 bulan geus kieu, pandoba batina mah 5 tahun. Ya, tapi ini karasa pisan, teh ieu ujian di Allah. Aya maragakeun mah padu di luhur dalapan lantainya. Kenapa? Karena dia cicilannya 23 juta 1 bulan. Di PHK dia langsung tidak kuat akhirnya menjatuhkan diri dari lantai 8. Dan dia meninggal dunia lebih dari katinya. Ieu hebat virus tu kieu karena boba siklus jalmi ku Allah dibongkar luar biasa. Ya. Ibu ada perubahan enggak, Pak? Sekarang dengan ada corona ada perubahan enggak? Ada? Ya. Lain tuh, ya alhamdulillah aku salah kira udah kayak gitu. Coba kalau nggak pegangan kan riulnya, berarti pintu ibu alhamdulillah. Kan domanya yang pintu maka kita itu ya tuh alhamdulillah. Nah, saya emang gitu. Sekarang ada peningkatan tubuh manusia, ya. Tapi kita udah syukuri kamu. Paham ya? Yang kedua, apa? Masker. Kita disuruh apa oleh Allah? Ya kita pakai masker bagus gitu. Untuk apa? Malahan ini ada yang mengatakan oh ini begini-begini. Enggak, kan ada hak ibu, hak bapak. Kenapa? Karena ini juga protokol kesehatan. Tapi Rasul mengatakan ihfad lisanaka wa qul khairan aw liyasmut. Jaga lisan Anda dan engkau ngomong yang positif atau negatif. Non sababna ini ditutup tapi kalau luar nanti sing palantuk teu ngarareuna. Ya. Jelema loba nyeri hate, loba anu ngadu loba kadzaliman, lalu dia banyak mengeluh kepada Allah. Ini buat apa Anda ditutup ini? Kenapa? Karena suara Anda tetap tembus keluar dan akan menunjang pada hati manusia. Kan begitu. Ya Pak, Ibu sok ditutup, Bapak ditutup. Kan ada suara orang tapi karena hati di rumah itu. Mata cek Nabi dan cek hade ngomong naon sababna? Karena masker mengajarkan filosofi kepada kita adalah apa? Kullu khairan aw liyasmut ihfad lisanaka. Jaga. Kamari mah ngomongkeun batur eureun 4 bulan. Alhamdulillah. Masih lama geus ngomongkeun batur 4 bulan corona. Nah, ada ngomongkeun batur kumaha? Batur pan anu ngomongkeun batur teh kudu aya batur. Hanya ngomongkeun batur soalnya kan kamari mah sadaya teh dilopot di bumi, dia jarum we kan teh. Tapi asan ararateun teh. Sun ararateun pas sasi teh nyarioskeun usahana gitu. Maka kamari begitu relaksasi teh ngawang mangprak ka warung. Ibu terus nalin-liren ngomongkeun usahana sudah ararateun. Nah, ini jadi Allah ngajarin ini ya. Coba berkata yang baik, berikan statement-statement yang luar biasa.
Ini bahan bagi kita semuanya, ya Bu ya. Alhamdulillah. Makanya ada sebuah klinik gitu ya, ada sebuah klinik perawatnya dengan dokternya kalau ada pasien datang itu baru sampai pintu itu sudah ngomong begini, ibu sehat ya, oh ibu kuat katanya, ibu seger hari ini, tadi nanti dapat wih jadi sehat. Tidak budi dekat itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu kata-kata bisa berubah luar biasa. Ya, kata-kata bisa berubah luar biasa. Nah kayak gitu, ibu sehatnya, ibu beli seger dinten ayeuna, eta tadi nama yongkon jol kuipa, jaja. Kemudian ditanya katanya, kalau semua pasien kau tanya begini dan lalu pulang, dari mana nanti kau mendapatkan atau beruang katanya? Dan kesadaran kenapa? Karena pasiennya pada pulang. Dia menjawab, aku sudah memberikan kebahagiaan pada orang. Biarlah Allah yang mengatur rezeki saya. Urut jawabannya kita Pak. Ya. Dan saya tidak akan kehilangan rezeki dari Allah. Begitu. Siapapun orang datang jaga, jauh sih, kunaon nih, Yesus Nabi terus diulitan, karena dibawakan ini penyakit berat, jauh kayak tadi teh jaga di mana tuh, dengan kayak nana begitu disubit, wah bahaya. Uang imam kudu leukeut kayu gede cenah ieu sok na imam kudu angkat teh ini mapa imam kudu angkat korsikeun jauh kana kursi lah ya gitu. Oh iya tadi teh nana kuliah hukum. Nah ini berarti betul-betul kata-kata itu luar biasa. Bisa apa? Bisa merubah mindset seseorang, bisa mengobrak-abrik hati manusia. Ya bisa. Kenapa? Ini terbukti sekali. Makanya masker menjaga kita untuk apa? Ibadah di sana. Banyak oh ibu-ibu mah kudu dijaga. Bisi kamari teh ulah teh aya hal-hal anu nyeri batur, nyeri caroge, budak, tatangga, bisi gitu. Nah, tah ayeuna dijaga ku Allah. Sok eta Bu. Ikuti nih protokol ini dua-duanya. Ikuti supaya apa? Supaya kita seimbang. Coba Bu kalau begini Pak. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Abdi dipasihan kesehatan teh kene. Ya alhamdulillah ya Allah. Kan itu kan enak Pak. Iya dan ikuti, ini juga kita ikuti kan alhamdulillah pakai zikir, baca Qurannya, tinggal sok sadinten baca Quran lah pokok. Tah tuang tengah aja di pasiennya teh meureun sigana kamari teh 1000 teuing. Ieu teh talamai teh dianggolekeun zikir ka Allah. Seueur sibuk ieu. Akhirnya sekarang oleh Allah buktikan itu ya. Begitu. Yang ketiga social distancing. Apa social distancing? Ya, kita jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kenapa ya? Karena ini jaga jarak. Apa? Jaga jarak yang paling pokok menurut ilahiyah adalah apa? Inqibadun nafsi anil ma'asi. Menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Itu adalah social distancing. Ya. Buat apa jaga jarak dengan manusia kalau dosa dipihara dan dilakukan kene? Nah sebabnya karena apa? Karena ini yang paling kuat. Artinya silakan jaga jarak antara manusia, tetapi dosa pun dijaga oleh dijarakan oleh kita. Sok jauhan ya dosa lain tidak deketan gitu. Social distancing paling pokok adalah inqibadun nafsi anil ma'asi. Menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ngomong we social distancing dari dosa dipigawe kene. Ya. Bicara tentang itu bukan berbicara tentang gajah-gajah, tapi bagaimana dosa-dosa itu. Sekarang sudah dibolehkan panti pijat buka. Nah, ini panti pijat dan PSK sudah mulai boleh. Silakan PSK untuk silakan kembali membuka layanan. Ya, kenapa? Karena katanya kasihan pelanggan-pelanggan kalian dan kalian ekonomi juga terganggu katanya. Boleh, tetapi harus 3 katanya syaratnya. 1 cuci tangan, 2 jaga jarak, 3 pakai masker. Cek PSK teh mah jadi ya. Makanya Cina jaga jarak. Ya, tapi sekarang boleh buka Bu. Yang ini pakai pijat, kemudian tempat-tempat yang ini permainan-permainan yang mengundang syahwat itu silakan, yang penting ikuti protokol kesehatan. Tapi kan protokol ilahiyahnya apa? Tahan atuh maksiat, sok alhamdulillah dulu ya. Gitu lebar gitu, Allah teh tadi dikasih pelajaran ieu. Nah ini ibu-ibu bapak-bapak ya kuncinya bagi kita semua. Jadi artinya saya mendukung program pemerintah, tetapi saya ingin menguatkan dengan protokol ilahiyah.
Tidak hanya mengikuti itu, buktinya apa? Tadi Bapak tahu gak? Dengan adanya OTG menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia kena karena izin Allah. Buktinya ada istilah orang tanpa gejala. Artinya kamu terus diizinkan dekat nyeri-nyeri, ternyata dia itu dalam nesa. Walau orang misal. Apakah Bapak Ibu di sini dalam nesa atau tidak? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa izin Allah terhadap kita.